Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku pengurus dan jamaah Masjid Al-Furqan yang saya cintai dan saya muliakan, telah kita ketahui bersama bahwa beriman kepada kitab-kitab itu adalah salah satu dari rukun iman. Rukun iman itu ada 6: beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan kita beriman kepada takdir. Jadi beriman kepada kitab itu salah satu dari iman atau rukun iman. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Dia telah menurunkan kitab-kitabnya, wahyunya kepada para nabi dan rasul. Allah turunkan Taurat kepada Musa. Allah juga menurunkan Zabur kepada Daud alaihissalam. Allah juga menurunkan Injil kepada Isa alaihissalam. Allah juga menurunkan Suhufi Ibrahim wa Musa, yakni lembaran-lembaran kepada Ibrahim dan Musa. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Manna Halil Hattan, yakni salah seorang ulama yang menulis kitab Ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran, beliau mengatakan bahwa seluruh kitab itu yakni Allah turunkan di bulan Ramadan. Allah turunkan di bulan Ramadan. Dan begitu pula Al-Quran. Berbedanya yakni kalau kitab yang lain itu Allah turunkan sekaligus dalam bentuk lembaran itu. Berbeda dengan Al-Quran, yakni Al-Quran itu ada di Lauhul Mahfuz. Yakni Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah, firman Allah. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Ini surah At-Taubah ayat 6. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk. Dia adalah kalamullah yang Allah langsung berkata dan didengar oleh malaikat, yakni Jibril, yang tertulis di Lauhul Mahfuz, ya, yakni diturunkan ke langit dunia pada bulan Ramadan. Itu dalilnya, itu ada di surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
Pada bulan Ramadan itu kami turunkan Al-Quran. Yani maksudnya itu Allah menurunkannya sekaligus ke langit dunia. Itu kata para ulama. Seluruhnya diturunkan ke langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatul. Kami menurunkan yani Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa malam kemuliaan itu? yakni malaikat dan ruh turun buat urusan malam itu penuh keberkahan sampai fajar. Jadi turunnya Al-Quran itu sekaligus di bulan Ramadan ke langit dunia. Lalu Jibril menurunkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertahap selama kurang lebih 22 tahun, sesuai dengan urutan asbabun nuzul. Apa makna asbabun nuzul? Ada yang tahu? Sebab-sebab turunnya ayat itu. Maka satu persatu turun sesuai dengan urutannya itu. Iqra, Al-Muzammil dan seterusnya. Lalu Nabi menyuruh taruh ayat ini di sini, taruh ini. Nabi yang menyusun itu. Yang dengan kita tahu sekarang 114 surat. Dan langsung diberi nama surat itu. 114 surat. Semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat tidak didahului dengan Bismillah. Surat apa Ibunda? At-Taubah. Waduh, Amri gak bawa hadiah nih. Minta sama pengurus. At-Taubah. Kenapa Ustaz gak ada At-Taubah, gak ada Bismillah? Tahu Ibunda? Karena At-Taubah itu berisi pemutusan kita dengan kaum musyrikin, kaum kafirin. Sedangkan isi dari Bismillah itu yakni kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Bismillah itu tetap jumlahnya 114. Ada dia di surah An-Naml itu. Bismillah itu tetap 100 walaupun nggak ada di awal surah At-Taubah, tapi dia ada Bismillahnya di An-Naml itu. Yakni ketika Allah menceritakan tentang peristiwa Sulaiman dan Ratu Bilqis, ratunya negeri Saba itu. Yakni Sulaiman berkirim surat, maka di ayat itu surah An-Naml, surah semut itu, Sulaiman menulis Bismillah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Betul Adinda? Sungguh ini surat dari Sulaiman dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka turunlah. Maka para ulama bahkan menyusunnya menjadi 30 juz. Lalu jumlah ayatnya bagaimana Ustaz? Ulama khilaf berapa jumlahnya. Kalau kita kecil dulu 6.666. Tapi ulama ada yang enggak sampai situ. Nah itu khilaf biasalah ya. Ada yang mengatakan ini termasuk ini, ada bahkan ada yang mengatakan Al-Anfal dengan At-Taubah itu satu surah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan Bismillah itu tidak termasuk dari Al-Fatihah. Tapi yang kita kenal di mushaf kita itu Bismillah itu ayat pertama, berarti masuk ke Al-Fatihah. Kalau dia tidak memasukkan Bismillah, maka itu ayat ke-7 itu dibagi 2. Dia tetap 7.
Sabhul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang masuknya Al-Fatihah. Saya pernah juga ketemu mushaf yang bismillahnya itu bukan ayat pertama, tapi ayat pertamanya Alhamdulillah. Ini biasa khilaf. Kita kembali ke tadi. Jadi Allah menurunkan sebagai petunjuk bagi kita, sebagai furqan, karena Al-Quran itu dia memiliki beberapa nama. Dia bernama Al-Kitab. Apa makna Al-Kitab? Ad-dam'u wa jam'u, mengumpulkan. Jadi Quran itu dikumpulkan jadi kitab, tulisan. Dulu dia di zaman Nabi belum ada itu. Dia terpisah-pisah, ada yang nulis di pelepah korma, ada yang di batu, ada yang di kulit kambing, terpecah. Ketika timbul fitnah itu, maka atas inisiatif dari sahabat Khalifatul Rasyid yang ketiga Utsman bin Affan, maka dikumpulkan dalam satu mushaf. Makanya kita kenal mushaf Utsman bin Affan yang kita pakai sekarang. Dibuang semua, dihapus semua Quran yang ada, pakai mushaf Utsman bin Affan itu. Sampai sekarang itu. Dan terpelihara. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Surah Al-Hijr ayat 9. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Jadi Al-Quran itu terpelihara, tidak ada yang bisa menambahnya, menguranginya. Satu huruf pun juga. Kalau ada yang menambahnya satu huruf di timur, mana timur? Timur situ ini. Timur. Orang di barat tahu. Tidaklah orang di selatan, situ selatan. Mana selatan? Bingung juga ya Anda. Tidak sepakat. Mana selatan? Itu selatan. Mana utara? Itu. Tidaklah orang selatan yang menambah Quran, maka orang utara akan tahu. Di Afrika sana, orang akan tahu ini tambahan ini. Itu Allah menjaga Quran itu. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Itu jaminan itu. Dia terpelihara dalam ilmu hadis, itu namanya riwayatnya mutawatir. Diriwayatkan dari orang-orang per orang, dan setiap tingkatannya tuh berpuluh orang yang meriwayatkan. Itu hebatnya Al-Quran itu. Dan dia mudah dihafal. Siapa saja bisa menghafal. Hatta sekalipun orang itu gak paham bahasanya, gak paham bahasa Arab, dia hafal. Karena Allah mudahkan itu. Berbeda dengan kitab-kitab orang di luar Islam. Pernah seorang qori, hafiz Quran, ustaz, berdebat dengan salah seorang ulama mereka itu, orang non-muslim. Ditantang sama ustaz. Anda bisa hafal kitab Anda? Oke, gak bisa hafal semuanya, separuhnya aja. Oke, gak bisa juga, diperkecil sampai dia bilang selembar aja, gak bisa jawab dia. Kalau Quran banyak yang hafalnya. Ada yang 30 juz, ada yang 25 juz, ada yang 20 juz, 10 juz. Minimal juz amma gitu kan. Minimal juga cuma bisa baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kita ke sana. Tidak bisa saya Ustaz ngapal di seluruh Quran, enggak apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kamu. Ini hebatnya Quran itu, dipelihara. Maka dusta orang-orang seperti orang Syiah
yang mengatakan Quran kita ini ada tambahan, itu sesat dan menyesatkan. Orang-orang Syiah berkata Quran di kita ini palsu. Quran yang menurut mereka itu ada di bawah imamnya itu, Al-Muntazor namanya, imam ke-13 ya. Sekarang lagi ngilang masuk goa yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Mereka mengatakan Quran di kita ini buatan tambahan. Nas'alullah wal afiyah, kita berlindung kepada Allah. Karena Quran ini siapa yang bisa membantahnya? Jadi Allah menurunkan Quran sebagai hudan, petunjuk, sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, menjadi rahmat. Dari ayat yang kita baca itu, Allah turunkan Quran itu menjadi petunjuk, menjadi rahmat. Tapi sudahkah kita menjadikan Quran itu sebagai petunjuk? Jawab ibunda, sudah? Sudah ayahanda? Jawaban yang jujur, belum. Ya, ini belum. Minimal, ya Ustaz, belum semua. Ya kan? Betul nggak? Belum semua. Belum semua kita sanggup mengamalkannya. Apa contohnya Ustaz? Banyak. Allah katakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya berjudi, minum minuman keras, mengundi nasib, menyembah berhala itu najis, jauhi supaya kamu dapat kemenangan. Tapi masih banyak orang Islam yang apa? Judi online, minum minuman keras. Allah Quran bilang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Masih banyak kaum muslimin yang tidak puasa. Quran bilang innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu bersaudara. Tapi masih banyak muslimin yang bertengkar, yang musuhan. Sesama tetangga sebelah rumah musuhan. Sudah bertahun-tahun ketemu di jalan. Ketemu bertahun-tahun, ya subhanallah. Sesama muslim, bahkan sesama saudara. Sesama saudara. Bahkan sesama adik-beradik. Tidak berteguran. Bahkan sesama suami istri. Ada yang jamaah Al-Furqan yang sesama suami istri tidak berteguran, sediaman di rumah. Apa ada Ustaz? Ada. Saya pernah menemuinya dan konsultasi dengan saya. Suaminya tidur kamar belakang, jauh di belakang dekat gudang. Istrinya tidur bertahun-tahun diam. Tapi cerai tak? Coba lihat. Boleh tak kita musuhan suami istri, bunda? Boleh tak ayahanda? Boleh. Untuk melampiaskan itu. Tak cuma berapa hari? 3 hari. Tidak halal kata Nabi. Orang muslim memutuskan silaturahimnya, silaturahminya lebih daripada 3 hari. Itu Islam tuh hebat Islam. Bukan dilarang mutlak karena memang dongkolnya kan. Lah dikasih tahu jangan begadang. Ya kan? Jangan begadang. Akhirnya didiami oleh bininya. Dia masak ida, berida, diam gitu. Boleh bunda, tapi cuma batas 3 hari. Sudah itu dosa, tak boleh. Dikit. Oleh karenanya ini dikeluhkan oleh Nabi. Nabi mengeluh kepada Allah. Dan itu diabadikan oleh Allah.
Di dalam surah Al-Furqan ayat 30, wa qala Rasul, berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku, kaumku ini telah menjadikan Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan, tidak dipedulikan. Itu nanti buka Ibunda Al-Furqan ayat 30, surah ke-25 urutan dari Quran. Itu nanti. Dan buktinya ada memang sekarang. Bahkan mungkin kita juga terkena itu, orang yang tidak peduli dengan Quran. Apa contohnya Ustaz? Gampang aja, misalnya tidak punya mushaf Quran di rumahnya. Ada yang nggak punya mushaf jemaah di rumahnya? Mushaf Quran itu yang ada terjemahan atau yang tidak ada. Kalau ada yang nggak punya, belilah di pasar. Kalau tidak sanggup beli, kasih tahu saya. Kawan saya tukang kasih hadiah wakaf Quran. Saya juga ada berapa kali dapat dari Kemenak Pusat. Banyak sekarang. Dulu zaman ayahanda tahun 50-an, 60-an, susah Quran, betul ya ayahanda ya? Quran itu wow, udah lisu. Kadang bukanya pakai eliur lagi. Tapi dibaca. Sekarang kita Quran banyak. Bahkan sudah ada di HP. Tapi kita bukanya kalah dengan WhatsApp, YouTube. Ustadz, apa ada kaum muslimin yang nggak punya mushaf? Ada banyak. Padahal dia sanggup beli. Saya pernah diskusi dengan seseorang pengusaha batu bara di Bengkulu ini. Betul ini. Saya undang ke rumah dia, lalu ngobrol agama. Lalu saya suruh dia ambil Quran kan, bro. Saya mau suruh dia buka surat sekian, ayat sekian. Mau saya suruh baca dia biar. Karena diskusi agama. Cari-cari daknya Quran di rumah tuh. Ada Ustadz Ikono dikasih, punya buku Yasin. Itu pun yang ada tulisan almarhumah itu. Itulah yang ada. Ya betul, ini salah satu. Ini memang Quran tapi salah satu surat saja, yaitu surah ke-36 surah Yasin. Nah, maksud saya yang lengkap kan dong. Dadu pun. Lihat. TV ada. Itu kenyataan. Sebaliknya ada lagi kaum muslimin, ada mushaf Quran tapi dipakunya di depan pintu. Saya pun pernah melihatnya. Terus saya pas balik, itu apa-apaan itu sebenarnya? Itu di dusun saya. Apa ini? Itu supaya kuntil bapak tidak masuk rumah. Gitu. Hah? Kuntil bapak? Saya bilang, ya Allah, udah tanggung-tanggung. Selama ini kan kita cuma naruh, ada kita tengok naruh orang duri, salah. Ada yang naruh tapal, udah. Kalau orang-orang situ yang sipit, taruh cermin untuk nolak balak. Iku muslim, Quran taruhnya. Itu menjadikan Quran jimat, haram hukumnya. Quran itu dibaca, dipahami, diamalkan, dapat hasilnya. Bukan jadi jimat. Nak segedang Quran di Palembang, siapa yang pernah jalan-jalan Palembang? Ada museum Quran, gedangnya Quran, segedang lemari ini besar. Nak kita tempel, kalau setan masuk tuh lah. Jangan-jangan yang punya rumah itu udah jadi setan. Karena setan itu dari jenis jin dan manusia. Mana dalilnya? Mana? Minnal jin nanti wanas. Jadi menjadi sebagian kaum muslimin menjadikan Quran itu bukan sebagai pedoman, bukan sebagai pedoman hidup yang dia belajar lalu dia pahami, dia amalkan, dia baca, dapat hasilnya, bukan, tapi jadi jimat. Saya dulu waktu nyantri, waktu masih belajar, sebagian manusia
diajarkan memakai apa istilah wafak apa Quran Istanbul, tahu? Kecilnya. Orang yang matonya gedang aja tidak bisa baca. Apalagi yang matonya sipit kayak Anda. Pakai apa yang kaca besar tidak bisa baca. Saking kecil. Jadi jimat itu. Di kalung. Ada sebagian ibu-ibu anak bayinya dijadikan kalung di leher dia apa? Pinggang, itu termasuk jimat. Inna ruqa wa tiwala wa tama'im syirkun, kata Nabi. Sesungguhnya jampi-jampi yang syirik itu, yang bid'ah itu, jimat-jimat itu syirik. Itulah yang membuat anak itu sakit, itu. Potong itu. Saya kemarin ada lewat di Instagram saya itu Reels, ada seorang bidan yang dibawa bayi kepada dia. Ayat bayi itu apa? Sakit apa? Lalu alhamdulillah di videoin sama dia. Itu ada bayi itu yang di leher atau di perutnya, lupa saya. Dikasih jimat itu. Sampai dia tuh gemuk bayi itu, udah nak kecekik. Kata bidan itu, Bu, saya putus saja ini ya, pakai gunting itu. Ini nggak boleh di dalam, bukan Islam kan ya. Kalau non Muslim ya terserah ya. Ini nggak boleh dalam Islam. Bagus sekali ini, saya bilang bidan ini. Ini nggak boleh Bu, ini jimat. Supaya bayinya jangan diculik wewe apa? Wewe wowo. Hah? Wewe gombel. Ibu pernah lihat wewe gombel? Atau ibunda jadi wewe gombel? Katanya itu. Di Indonesia ini kan seram-seramnya. Wewe gombel, lidahnya terjulur, sundal bolong ikunya pocong, ada gondruwo gedang, tidak ada yang elok. Beda ke hantu di Amerika tuh, yang taringnya keluar itu apa namanya? Dracula. Oh, itu ganteng-ganteng, cakep-cakep. Apalagi Cino yang jalannya terus ditempel situ dia. Orang Indonesia bikin malu aja, keburu-buru. Ada lagi puyang yang di Bali itu, kepala aja sama usus. Ya Allah, syaitan itu. Kenapa kita takut? Itu sebabnya kita dididik dari kecil itu takut-takutin itu. Jangan keluar. Aduh, gombel. Jadi anak tuh takut. Belum lagi dikeluarkan film Susana. Beko penonton film Susana kalau orang tua saya. Kalau yang muda-muda udah tahu Susana, nggak tahu ya. Anak milenial. Zaman-zaman ini ayah Anda tahu. Susana, Roy Martin, siapa lagi? Titiek Puspa, fans galau. Itu membuat akidah kita dirusak itu, tontonan. Belum lagi dulu film itu katanya seronok nih, kan belum ada badan sensor film ya kan? Betul ya Anda? Ayah Anda tuh senyum aja. Dulu bioskop ya kan? Wah, Masya Allah. Itu jadi rusak gara-gara itu film tuyul ya kan? Tuyul, maling. Ya jin itu ada. Jin itu memang ada. Tapi dia nggak bisa kita lihat dalam bentuk yang asli. Itu dia seperti nakut-nakutin kita. Nggak boleh kita takut itu. Kita kembali ke tadi. Jadi Quran dijadikan jimat. Nggak boleh. Nah jadi kita kembali bahwa orang yang kaum muslimin itu harus peduli dengan Quran. Punya Quran. Yang kedua, membaca Quran itu bagian daripada kita peduli. Baca Quran. Bisa belajar baca Quran. Baca Quran. Membacanya baik dia hafal atau membacanya via mushaf. Kalau dia tanpa mushaf bisa dia hafal, bisa. Sahabat Nabi banyak. Dia nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca. yakni ummi, nggak bisa baca tulis, tapi hafal. Betul?
Nenek saya dulu nggak bisa baca tulis, buta aksara, baik Latin baik, tapi dia hafal minimal Al-Fatihah, minimal ayat kursi, 3 kul, hafalnya. Bahkan saya ingat dulu pernah jatuh saya waktu kecil, pala benjol oleh Buya dulu di jompa-jompa, bacanya padahal dia nggak bisa baca, buta Quran, buta Latin zaman dulu kan, boro-boro Quran bisa baca aja, saya harus baca. Dan sekarang dipermudah. Memang tidak berdosa orang nggak bisa baca Quran, nggak ada sependek pengetahuan saya. Tapi minimal dia bisa baca Al-Fatihah, minimal dia 3 kul, yang pendek-pendek untuk dia sholat. Ustaz, kalau saya baca Al-Fatihah aja udah baca surat, sah sholat? Sah sholat? Sah. Tapi kalau bisa ada usaha. Apalagi sekarang mudah, udah ada metode Iqra, ada ada metode Iqra. Kalau zaman ayahanda dulu, Amri juga ini ya, sempat juga nyicip. Zaman kita dulu, zaman ayahanda boleh ya, zaman ibunda yang udah usia 60-70 itu belum ada metode Iqra itu. Itu alif-alifan udah. Alif bacaan, alif bawa alif ban an un. Waduh ban bun, ban ben bun. Tarwatan watin tun, antin tun, ya kan? Tapi orang dulu tuh masya Allah ya, hafal, pandai, bahkan nulis bagus. Saya salut dengan orang-orang tua dulu tuh, nulisnya bagus nih, halus kasar namanya kan. Ibu saya tuh bagus tulisannya, subhanallah. Dulu ijazah itu bagus nih itu tulisannya kan, nama kita bin Amri bin Zainal, bagus. Sekarang kok ijazah tidak elok lagi, diprint aja. Beda ya? Orang zaman dulu tuh salut. Bagus. Bener-bener itu ilmu itu. Menghafal itu. Kalau sekarang anak sekarang, kami sekarang berhenti lah. Lado gogel mah. Nah, sampai lita-lita. Ya kan? Ustadz juga tuh ramal lewat Google, begitu HP-nya udah ada pulsa, aduh, ngapa ada ceramah Ustaz? Udah ada pulsa. Nah kita kembali tadi, harus belajar baca Quran, nggak usah rasa malu. Udah tua saya Ustaz, nggak apa-apa. Kalau malu, diam-diam masuk semak ke rumah Ustaz. Ustaz mau belajar, malam-malam jam 12 belajar. Kalau malu, saya udah berapa orang belajar sama saya. Belum malu. Kalau enggak apa, buka di masjid, udah belajar sama Pak Imam, belajar. Apa-apa. Antara maghrib sampai isya, insya Allah. Saya pernah baca itu, Allah mudahkan. Ada seorang supir taksi di Jakarta itu. Dia tiap hari mendengar Quran itu, 2 tahun dia hafal. Tiap hari dia merotal Quran itu. Tiap hari dia dengerin. Allah kasih lihat karena tiap hari kita sekarang. Makanya saya sering bilang sama ibunda, terutama yang ibu-ibu yang muda ya, siapa yang ngajarin anak Anda bisa baca Al-Fatihah? Siapa? Guru TPQ-nya ternyata. Ibunya nggak ada, ibunya ngajarin main TikTok. Dulu nenek kita dulu, ya kan? Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman. Hafal itu. Tidak perlu jadi ustazah ngajarin Al-Fatihah. Kenapa ibunda rugi ibunda kalau nggak ngajarin Al-Fatihah? Karena anak itu akan baca Al-Fatihah itu setiap hari dalam hidupnya, ngalir pahalanya yang ngajar. Kalau yang ngajarnya guru TPQ-nya. Saya sekarang cucu ada 2 tuh, kami mau rebutan mau ngajarin dia Al-Fatihah. Sama mantu, sama anak saya, sama istri mau ngajarin dia. Lihat itu. Ya rugi. Udah.
Coba kalau anak kita setiap hari, anak itu kan ikut kita ya kan? Berapa banyak orang yang hafal lagu ya kan? Karena dengar aja kan? Ini Quran. Gak ada kita zuk perasaan. Berapa banyak orang yang bisa nangis dengar lagu Pance, dengar lagu Obi Mesa, bisa dia nangis. Tapi begitu dengar Al-Quran, tidak bisa nangis. Apakah hati sudah menjadi keras? Hah? Apakah hati menjadi keras? Padahal batu yang keras itu saja ada yang bolong. Karena apa? Karena air yang menetes. Jangan sampai berlalu waktu yang panjang sehingga Allah keraskan hati kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala syam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Lalu Allah tutup pandangan matanya, telinganya, hatinya, ghishawah, ada penghalang. Khotam Allah, hatinya tamat, dicap, baginya azab yang pedih. Boleh jadi ibunda, rumah tangga kita itu centang perenang, belagu, berantem, karena di rumah itu tidak dibaca Al-Qur'an. Nggak ada sakinahnya di rumah itu. Manggil istri itu, woi, istri jawab apa? Nggak ada sakinahnya di rumah itu. Mungkin boleh jadi kita di rumah itu nggak ada yang baca Quran. Kalau di rumah itu suaminya baca Quran, istrinya baca Quran, anaknya baca Quran, itu panggilannya ini makin mesra. Iko tidak mesra waktu dulu, waktu mau apa kalau bahasa Jambi ngepek, PDKT ya, siapa tadi bilang? Waktu PDKT aja, mana sayang, ya kan? Baru nikah, hati-hati sayang, jatuh nanti kena masuk ke becek apa? Ke becek itu, sayang. Itu cuma bertahan 3 bulan. Lah 10 tahun di mana incek mato kau tuh? Pengurus dan jamaah Masjid Al-Furqan Kampar insyaallah tidak. Nah, insyaallah tidak. Itu pasutri pasangan suami istri negeri Konoha, jauh tuh. Itu orang baca Quran tuh karena dia selalu melantunkan kalamullah. Dia nggak ada suka keras-keras di rumah itu. Nggak ada di rumahnya anaknya di laknat. Matilah kamu. Ya anaknya itu anak setan. Kalau anaknya setan berarti emaknya yang ngomong itu. Istri setan lah, itu lakinya apa dak setan juga masanya mau sama setan. Bininya suami setan. Nah kalau suami setan aku mau dulu dilamar. Ini setan ketemu setan menikah punya anak makan sambal. Hah? Oh berarti tahu ya. Suami laki setan, bini setan, punya anak setan, makan sama-sama di sambal ya, selengkap itu. Kalau ngomong berasuk orang. Tak ada sakinah itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alnakum mawaddah wa rahmah. Mawaddahnya waktu Pak kau aja waktu. Mawaddah. Coba kita yang sudah menikah lebih 10 tahun, 20 tahun, harusnya makin mesra, sama-sama ke masjid. Saya senang nengok ayahanda sama ibunda sini, sering pulang bersama. Ya subhanallah. Berdoa sama Allah, ya Allah dek nanti aku gandeng masuk surga. Betul ya Anda? Tapi nanti adek jangan
Tapi adek jangan marah ya, karena nanti di akhirat adek punya madu. Siapa itu? Bidah. Siko idak. Kata istrinya, terserahlah kelak di akhirat. Pokoknya jangan gini, lah jadi belagu dulu. Nah itu hati-hati kalau bicara ya. Iko saya berani ngomong juga di Siko, di rumah ada berani. Jam berapa gini? Cukup ya? Barangkali cukup. Karena ini hari Senin, barangkali ayahanda undang mau bertanya. Mau tanya ayahanda? Enggak, kirain gini-gini. Ibunda mau tanya ada? Ada, cukup. Barangkali semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk kembali kepada Quran. Buka doa sama Allah, ya Allah jadikan aku cinta kepada Quran. Jadikan kita bacaan Quran tuh ya minimal kalau bisa sehari sejuz. Kalau nggak bisa satu ain, kan ada tuh satu ain. Nggak bisa juga satu halaman. Nggak sanggup juga satu ayat. Tidak sanggup sujud, jingok aja dulu Quran. Jingok aja, jingok lagi gitu. Mudah-mudahan dibukakan oleh Allah. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.